Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mahasiswi-mahasiswa STI Surakarta. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Praktikal Advanced Coding. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kasus yang kemarin, di mana kemarin kita akan membahas pembagian laba dan rugi. Kita sudah pelajari ada 3 ya kemarin ya yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah pembagian laba dan rugi berdasarkan rasio yang sama, yang kedua adalah berdasarkan kesepakatan antara anggota, kemudian yang ketiga adalah berdasarkan saldo modal awal tahun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembagian laba dan ruginya berdasarkan saldo modal akhir tahun dengan menggunakan contoh kasus yang sama kemarin, yaitu adalah di CV Mahakarya. Nah, kemarin di CV Mahakarya ini ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa di sini disajikan data keuangan ya. Kalau kemarin di saldo awal tahun kita berfokus di awal tahunnya, sekarang kita melihat saldo modal akhir tahun di masing-masing anggotanya. Nah, di sini ada Dodi dan Indra. Kita bisa melihat di sini bahwa Dodi itu memiliki saldo akhir tahun adalah sebesar 275 juta. Kenapa Dodi bisa memiliki 275 juta ini dari mana sih? Nah, dari saldo modal awal tahun ditambah dengan adanya penyetoran. Jadi ketika ada penyetoran maka akan menambah dari saldo modalnya. Dan sebaliknya, ketika ada pengambilan maka akan mengurangi dari saldo modalnya, teman-teman. Nah, maka di sini ditemukan hasil 275 juta. Sedangkan untuk Indra hanya ada saldo awal dan penyetoran saja sejumlah 300 juta. Maka itu saldo akhirnya. Nah, bagaimana cara perhitungannya untuk pembagian laba dan ruginya? Oke, mari kita diskusikan bersama ya teman-teman di sini bahwa kita caranya sama dengan ketika mengerjakan yang saldo modal awal tahun. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu total saldo akhir tahunnya. Untuk Dodi 275 juta, kemudian untuk Indra adalah 300 juta, sehingga totalnya adalah 575 juta. Nah, setelah teman-teman menghitung saldo modal akhir tahun, kemudian kalian hitung berapa persentase dari masing-masing anggotanya. Nah, caranya juga sama. Dari saldo masing-masing anggota dibagi dengan total saldonya, sehingga di sini untuk Dodi itu saldonya adalah 275 juta dibagi dengan 575 juta, sehingga dapatnya adalah Dodi 48%. Kemudian untuk Indra itu adalah 300 juta dibagi dengan 575 juta. Bertemu hasilnya adalah 52%. Nah, kemudian baru kita membagi dari persentase itu dikalikan dengan laba yang diperoleh CV Mahakarya, sehingga untuk jurnalnya sendiri adalah laba di debit senilai 50 juta, kemudian modal Dodi dikredit ya, caranya juga sama tadi 48% dikalikan dengan 50 juta, kemudian modalnya Indra kita catat dikredit 50 juta dikalikan dengan 52%, teman-teman. Nah, itu adalah pembagian laba dan rugi berdasarkan saldo modal akhir tahun. Sebenarnya caranya sama ya dengan saldo modal awal tahun, hanya saja yang kalau tadi di saldo modal awal tahun yang digunakan adalah saldo modal awal tahunnya, kalau ini menggunakan saldo modal akhir tahunnya untuk menghitung persentase pembagian laba dan ruginya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian laba dan rugi berdasarkan jika diasumsikan mereka itu mendapatkan gaji, teman-teman. Bagaimana pembagian laba dan ruginya nanti? Oke. Di sini di CV Mahakarya itu memberikan gaji kepada Dodi diasumsikan adalah sebesar 6 juta, Indra 5 juta. Nah, kita hitung terlebih dahulu berapa sisa laba yang bisa dibagikan kepada Dodi maupun Indra. Maka caranya adalah tadi labanya 50 juta dikurangi dengan total gaji masing-masing anggota tadi. Total gajinya adalah berarti 6 juta ditambah 5 juta adalah 11 juta. Maka sisanya adalah 50 juta dikurangi 11 juta
yaitu 39 juta. 39 juta inilah yang nantinya dibagikan kepada Dodi dan Endra berdasarkan persentase. Nah, di sini tadi diasumsikan dalam contoh soal kasus ini persentasenya adalah menggunakan persentase saldo modal awal tahun yang kita sudah hitung bersama tadi, bahwa saldo modal awal tahunnya untuk Dodi adalah 58%, kemudian untuk Endra adalah 42%. Jadi langsung saja Dodi 58% dikalikan dengan 39 juta, kita catat di posisi kredit. Kemudian Endra 42% dikalikan dengan 39 juta, kita catat pada posisi kredit. Jadi Dodi dapatnya adalah hasilnya 28.750.000. Kemudian Endra memperoleh hasilnya adalah 21.250.000. Itu kita catat di posisi kredit. Kemudian labanya di posisi debit senilai 50 juta. Bisa saja juga di dalam soal itu persentasenya berdasarkan saldo modal akhir tahun. Itu juga bisa teman-teman. Jadi nanti tolong dicermati untuk soalnya ya, apakah persentasenya berdasarkan rasio yang sama, atau persentasenya berdasarkan kesepakatan, atau persentasenya berdasarkan saldo modal awal tahun, atau berdasarkan saldo akhir tahun, teman-teman. Begitu teman-teman. Nanti untuk latihannya kita akan perbanyak lagi untuk di pertemuan di kelas. Oke teman-teman, demikian untuk materi dan praktek terkait dengan pembagian laba dan rugi di persekutuan. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya dan di kelas. Oke teman-teman, tetap semangat kuliahnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.